Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian di mana saja kalian berada, bertemu kembali dalam channel Habib Betawi, pembahasan kitab fikih Taqrirus Sadidah dalam bab puasa. Jangan lupa saksikan episode-episode sebelumnya, yaitu daripada sunnah berpuasa. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya, bagikan ke media sosial kalian. Insya Allah jadi bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, pembahasan dalam episode yang ke-11 yaitu makruhatis shaum, di dalam makruh berpuasa. Makruhatus shaum samaniyah. Makruh puasa ada 8. Yang pertama al-alaq, ay madghuhu biduni an yafsila minhu syai'un ilal jawf wa illa shara muftiron. Yang pertama dari makruh puasa yaitu mengunyah tanpa memisahkan sesuatu sampai ke kerongkongan. Dalam berpuasa dia mengunyah tanpa ditelan, hanya mengunyah, hukumnya makruh. Kalau tertelan maka menjadi batal puasanya. Penjelasan yang lebih lanjut ada nanti di dalam hal yang membatalkan puasa, sengaja atau tidak sengaja. Ini sedang dibicarakan tentang makruh di dalam puasa. Mengunyah hukumnya makruh tanpa tertelan. Kalau tertelan maka menjadi batal puasanya. Yang kedua, zauqut ta'am biduni hajatin ma'a adami wusuli syai'in ilal jawf wa amma lihajatin fala yukrah. Yang kedua dari yang memakruhkan puasa adalah merasai makanan atau mencicipi makanan tanpa hajat, dengan catatan tidak tertelan. Bahasa tertelan adalah huruf H, yaitu di kerongkongan. Kalau di batas huruf H itu belum. Jadi kalau nganga nih yang membuka mulut, yang masih kelihatan ini tidak membatalkan. Lewat dari yang tidak terlihat yaitu kerongkongan, nah ini membatalkan puasa. Jadi yang pertama mengunyah tanpa tertelan makruh. Yang kedua mencicipi makanan tanpa hajat. Nah kemudian tanpa tertelan. Kalau tertelan batal puasanya. Kemudian makruhnya tanpa hajat. Apabila ada hajat mencicipi makanan tanpa tertelan, semisal dia sebagai koki, sebagai juru masak yang ingin menyediakan orang berbuka puasa. Berbuka puasa kan tentu makanan biar enak, jangan sampai hambar, kurang asinnya, kurang asamnya, atau kurang pedasnya. Maka karena ini hajat sebagai seorang koki atau dia seorang istri untuk bisa membahagiakan di dalam berbuka puasa, berarti dia ada hajat, maka boleh, tidak makruh, boleh dia mencicipi makanan sekedar ada di mulut dia, di lidah dia, selesai dibuang, jangan sampai tertelan. Tapi kalau tidak ada hajat, iseng aja ya, suami tak tahu ke dapur cicipin makanan padahal nggak ada hajat, nah itu makruh hukumnya. Kalau tertelan batal. Ingat, kalau tertelan batal. Seandainya tidak tertelan, mencicipi makanan hukumnya makruh. Apabila ada hajat, hukumnya tidak makruh. Ini lidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat yang luar biasa. Lidah yang bagian ujung ini adalah untuk rasa manis. Bagian sisi kanan dan sisi kiri asam dan asin. Bagian pangkal, bagian dalam itu untuk rasa pahit. Subhanallah, lidah yang Allah berikan kepada kita bisa mencicipi, merasai 4 sifat daripada rasa
tanpa di satu titik lidah, tapi ada 4 titik. Nah, oleh karena itu cukup ya, masakan kan tidak pahit. Ya, cukup di depan ini saja sudah bisa merasakan nikmat atau tidak itu masakan. Jadi kalau ada hajat dibolehkan, dengan catatan tidak tertelan. Kalau tidak ada hajat, maka hukumnya makruh. Yang ketiga, yaitu yang memakruhkan puasa adalah al-ihtijam huwa ikhrajud dam, yakni ihtijam, bekam, huwa ikhrajud dam, mengeluarkan darah, bekam, kemudian apalagi transfusi darah, pokoknya yang sifatnya mengeluarkan darah, itu hukumnya makruh di dalam berpuasa. Kenapa menjadi makruh? Li'annahu yurisud dof, yaitu akan mewariskan lemah. Karena dibekam, keluar darah, dia sedang berpuasa, akan mewariskan lemah, akan bisa menjadikan lemah badannya. Untuk itu dimakruhkan. Kama tukrahu lahul hijamah yukrahu lahu an yahjuma ghairah. Dan sebagaimana dimakruhkan berbekam atau mengeluarkan darah ini, maka makruh juga untuk bekam-bekam yang lainnya yang sifatnya mengeluarkan darah dari dalam tubuh. Yang keempat, majjul ma ba'dal iftar. Yang keempat dari yang makruh dalam berpuasa, yakni meludahkan air setelah berbuka puasa. Meludah setelah berbuka puasa, dia banyak meludah ya. Biasa tuh suka ketika orang setelah berbuka puasa sering meludah. Ini makruh. Kenapa? Fayadhabu ma bihi min barakatis saum, karena menghilangkan keberkahan dari berbuka puasa. Dalam episode yang sebelumnya, bagaimana pahalanya yang besar ketika berbuka puasa, doa-doa diijabah, mulut ini tajam, maka ludah-ludah yang ada orang yang berbuka puasa ini pun berkah. Oleh karena itu, jangan banyak dibuang. Makruh hukumnya. Sesuai dalam kitab Shahihus Sofwatuz Zubat, di dalam kitab Sofwatuz Zubat, wa yukrahul alaku wa zaukun wa ihtijamu wa majjuma in inda fitri min siyami. Ya. Nah, ini yang dibahas 4 hal yang makruh di dalam berpuasa, yaitu mengunyah, merasai makanan, bekam atau mengeluarkan darah, dan melepehkan air atau meludah setelah berbuka puasa. Tonton, simak, kalau tidak mengerti diulang kembali, jangan di skip ya. Dalam pembahasan kitab-kitab fikih jangan di skip, nanti nggak paham, repot kalau nggak dipaham. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya, bagikan ke media sosial kalian di mana saja Anda berada. Semoga memberikan manfaat adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.